Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa semuanya, sahabat Eljon, jumpa lagi bersama saya Bagas. Wah, luar biasa sekali kita bertemu kembali dalam program Eljon Celebrity. Nah, di episode Eljon Celebrity kali ini sungguh spesial sekali nih pemirsa. Karena kita kedatangan Ratu Dunia. Wow, luar biasa sekali hadir bersama kita hari ini seorang Putri Pariwisata Indonesia 2020 yang terpilih menjadi Miss Tourism International 2021-2022, Jessie Silana Wongso Diharjo. Halo Sobat Eljon, halo juga Kak Bagas. Halo Jessie, wah luar biasa sekali kita datang Ratu Dunia di sini. Terima kasih Jessie telah hadir di Eljon Celebrity. Ya. Jessie sehat? Sehat banget, apalagi hari ini ketemu sama Kak Bagas dan ketemu teman-teman dan Sobat Eljon semuanya. Luar biasa sekali. Nah pemirsa semuanya, Jessie ini merupakan perwakilan Indonesia di ajang internasional Miss Tourism Internasional 2021 tahun lalu berarti ini pemirsa. Dan nama Indonesia disebut di panggung dunia melalui Jessie, bersaing dengan puluhan negara membawa nama pariwisata. Kita langsung lihat momen kebanggaan Indonesia saat di panggung dunia berikut ini. Miss Tourism International 2021 goes to Indonesia. Congratulations to Jessie Silana Wongso Diharjo from Indonesia, our newly crowned Miss Tourism International 2021。恭喜来自印尼的佳丽获得2021年国际旅游小姐。Congratulations once again to all title winners, and thank you to our participating delegates. You've done amazing work promoting your country's tourism in this virtual pageant. Wow, Indonesia! Wah, keren sekali. Suatu kebanggaan tentunya buat kita semua ya, sahabat Eljonnya, sebagai warga negara Indonesia diwakili oleh gadis cantik asal Jakarta ya, Jess ya? Iya, betul. Luar Asli biasa Jakarta, sekali. asli Betawi aku. Betawi. Bener. Baik, dan kamu membawa nama Indonesia dengan sangat baik. Cantik juga kamu di situ di foto yang pada saat diumumkan. Wah, luar biasa sekali. Nah, Jessie, bagaimana nih perasaan kamu setelah mengharumkan nama Indonesia dan nama Indonesia disebut di panggung internasional dan menang membawa mahkota ke Indonesia sebagai Miss Tourism Internasional? Pastinya ini menjadi sebuah kebanggaan untuk kita semua ya Kak Bagas ya, karena Jessie membawa nama Indonesia, bukan lagi membawa nama provinsi. Mungkin kalau kita membawa nama provinsi itu kita ya hanya ruang lingkupnya provinsi dan daerah saja. Nah tapi sekarang membawa sebuah nama negara, tentu apa yang Jessie suarakan, apa yang Jessie bawa, dan tantangannya juga lebih banyak lagi, lebih berat lagi. Jadi kalau bisa sampai Jessie memenangkan itu pastinya Jessie senang sekali, dan ini menjadi kebanggaan untuk Indonesia, dan semoga semakin lebih banyak lagi nantinya anak-anak muda, putri-putri yang cantik dan putra-putra juga yang bisa membanggakan dan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Luar biasa sekali. Tapi Jess, kilas balik lagi saat nama kamu disebutkan, Jessie Silana Wongso Diharjo Indonesia dalam cuplikan video tadi. Berarti kan tahun lalu 2021 ya Jess ya. Pada saat itu, malam itu, gimana perasaan kamu? Jujur aja, Jessie tidak menyangka. Jadi Jessie memang tidak memprepare apapun, tidak tahu apakah Jessie menang atau tidak, tapi Jessie sudah berusaha untuk yang terbaik, untuk melakukan, karena kan karantina kemarin online juga. Jadi apapun yang Jessie lakukan terbaik. Masalah menang atau kalah itu adalah masalah belakangan. Jadi saat itu ya udah saya bersama-sama dengan teman-teman tim juga, ada fotografer juga, lalu teman-teman dari Eljon Pageant juga pada nonton semua, lalu teman-teman aku, dan bahkan aku juga nonton sama keluarga. Ya keluarga pun juga sudah bilang bahwa ya sudah, yang penting sudah melakukan yang terbaik. Dan buat saya kemenangan ini adalah sebuah kemenangan yang sangat-sangat surprise ya, sangat-sangat mengagetkan gitu buat aku, karena
karena melawan dunia gitu ya, negara-negara lain, negara-negara yang Eropa dan lain-lain, dan melawan begitu banyak putri-putri yang jauh lebih cantik gitu, yang mungkin lebih tinggi dan lainnya. Tapi di suatu sisi bahwa Jessie percaya dan yakin bahwa kemenangan ini bahwa memang karena Jessie sudah melakukan terbaik dan ini sudah menjadi bagiannya Jessie. Luar Gitu. biasa. Rezeki tidak pernah salah pintu, Jess. Bener, setuju banget Kak Bagas. Wah, memang suatu kebanggaan juga. Saya juga ikut bangga pada saat menyaksikan itu, Jessie. Indonesia, Jessie yang menang. Saya teriak pada saat itu juga, Jess. Wow, Jessie menang. Makasih loh Kak Ini Bagas. suatu pencapaian, suatu sejarah untuk Indonesia. Kembali lagi nama Indonesia disebut di ajang Miss Tourism Internasional. Iya. Nah, Jessie mendapatkan mahkota internasional, mendapatkan gelar di panggung dunia. Betul. Kita ingin tahu, pasti perjalanan kamu tidak mudah ya, Jess Benar. ya. Kita ingin tahu nih, mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga buat Iya. teman-teman sahabat Eljon dan juga putri-putri yang ingin menjadi seperti kamu, Jess. Iya. Ingin mendapatkan prestasi di kancah dunia juga. Iya. Apa sih cerita perjalanan yang selalu kamu ingat dari Iya. awal kamu menuju ke Miss Tourism Internasional? Atau mungkin ada kendala-kendalanya, atau mungkin ada hal-hal yang berkesan yang buat kamu semakin bertumbuh? Kalau dibilang berkesan, banyak ya. Kendala pun juga sebenarnya karena ini berlangsung secara online, baik dari persiapan karantinanya, semuanya itu melalui dengan virtual. Nah, jadi semuanya lebih banyak ke video. Dan saat itu untuk persiapan yang Miss Tourism International ini, Jessie mengangkat Provinsi Bali. Nah, jadi saat itu Jessie dan tim, lalu semua fotografer dan yang lainnya itu, kita berangkat ke Bali. Nah, saat itu masih zaman-zamannya angka-angka COVID masih tinggi. Betul, betul. Nah, jadi kita memerlukan untuk PCR, antigen dan lainnya semua karena kan kita mengikuti protokol. Bahkan saat itu sebenarnya Jessie ingin membuat video national costume di Garuda Wisnu Kencana Oke. di GWK. Tapi karena Jessie sudah bekerja sama juga dengan Dinas Pariwisata dari Bali juga, mereka bilang bahwa GWK ini belum buka, masih sedang tutup, dan sempat bingung juga karena saat Jessie sudah tiba di sana, karena itu adalah hal yang tiba-tiba karena angka COVID tidak bisa diprediksi, jadi begitu banyak yang berubah gitu. Sedangkan aku sendiri orangnya adalah orang yang prepare, aku orang yang butuh persiapan gitu, persiapan yang panjang gitu. Nah, pas sampai sana banyak perubahan dan sebagainya, lalu ada beberapa yang tempat wisata tutup lebih cepat atau bukanya lebih siang. Nah, perubahan jam seperti itu. Jadi di zaman sekarang ini bahkan tidak hanya hidup ya, tetapi juga persiapan Jessie selama Miss Tourism ini untuk video dan lainnya juga harus bisa beradaptasi. Dan itu tidak hanya Jessie saja, tapi juga semua tim gitu, bahkan dari makeup artist, semua dari kostum juga, dari baju, karena kita tidak tahu cuaca di sana seperti apa. Kadang-kadang kalau hujan kita nggak bisa take video hari ini, kita harus take untuk besok hari. Nah, kita harus buat surat lagi untuk Dinas Pariwisata Bali dan lain-lainnya. Tapi di sini Jessie juga bersyukur sekali, banyak sekali yang membantu, termasuk dari Dinas Pariwisata, lalu dari Dedi juga, dari Pak Martinus Joni Sugiarto, Eljon Pageant, semua mensupport kita, Jessie banget, dan mengingatkan Jessie untuk persiapan segala macam, lalu untuk banyak sekali kostum dari National Costume, Kak Inggi, lalu ada juga beberapa sponsor, desainer yang udah support Jessie, bahwa Jessie yakin dan percaya bahwa ini semua ada itu karena orang-orang yang berada di belakang Jessie. Jessie nggak akan bisa sendiri, nggak akan bisa mampu berdiri sebagai Miss Tourism Internasional tanpa orang-orang di belakang Jessie. Jadi kalau dibilang yang paling berkesannya itu ya, karena saya yakin dan aku yakin kalau orang yang hebat itu pasti orang-orang di belakangnya juga hebat. Jadi kalau aku bilang bahwa penghargaan aku ini sebenarnya untuk orang-orang yang berada di belakang aku, karena mereka lah yang luar biasa. Aku mungkin punya ide, tapi mereka lah yang mewujudkannya. Wow. Iya, jadi aku mungkin punya konsep, aku ingin membawa seperti ini, tapi itu semua tidak akan terrealisasi tanpa orang-orang di belakang Jessie. Jadi kalau yang berkesannya itu Jessie punya orang-orang yang luar biasa. Kalau kendalanya mungkin karena pandemi dan COVID ya, lalu harus virtual juga, pembuatan video dan lainnya itu terhambat juga, prokes juga, karena
Jessie kemana-mana harus pakai masker gitu kan. Kita seperti kita tahu bahwa kalau pakai video, kalau pakai masker terus juga nggak bagus ya, nggak bagus. Mana mesti make up ya Jessie ya, pakai masker lagi. Pakai masker, udah gitu aksesoris kita kan panjang-panjang ya. Kadang-kadang pernah loh Kak Bagas, nyangkut maskernya. Oh nyangkut maskernya ya, hal-hal kecil itu ya. Betul, bikin ribet gitu ya. Bikin ribet gitu, tapi ya mau nggak mau ya kita kan tetap harus CHSE kan, cleanliness, healthy, safety, kita protokol kesehatan semua harus tetap berjalan sesuai dengan pemerintah anjurkan. Nah jadi dari situ itu adalah kendalanya sih. Nah mungkin untuk putri-putri yang lainnya aku nggak tahu, mungkin juga mereka ada kendalanya masing-masing, mungkin di negara mereka masing-masing ya, karena kan ada beberapa negara yang masih close border, bahkan yang benar-benar masih tutup. Benar-benar yang harus karantina di rumah, nggak boleh keluar gitu ya. Jadi Jessie juga cukup bersyukur bahwa Indonesia PSBB tapi masih PSBB-nya masih bisa keluar rumah, masih boleh. Ada beberapa negara mereka yang hanya bisa bikin videonya di dalam rumah aja. Jadi kebayangkan kalau bikin video pariwisata tapi cuma bisa di rumah aja, nggak bisa keluar rumah. Nah, sayang sekali ya. Sayang sekali, bingung bagaimana cara mempromosikan wisatanya gitu. Nah, maka dari itu ya hal yang berkesannya banyak. Kendalanya udah lupa deh kayaknya. Udah lupa Bagas ya. Karena lebih sudah banyak terbayarkan ya Jess ya. Betul, terbayarkan semuanya dan lebih banyak hal yang berkesan dibanding yang kendalanya. Luar gitu. biasa. Keren sekali Jessie. Tadi bicara kamu bilang banyak orang yang mendukung kamu ya, orang-orang di belakang kamu, tim kamu yang terus mendorong kamu untuk maju ke depan hingga akhirnya semua perjuangan itu terbayarkan. Nah bicara orang-orang, mungkin itu adalah tim kamu yang di belakang yang mendorong kamu. Tapi kita semua tahu, mungkin sahabat Eljon juga yang mengikuti perjalanan Jessie dari awal, ada juga selain sosok yang di belakang, tapi ada juga sosok yang selalu di samping Jessie, mendampingi Jessie di setiap perjuangan Jessie, setiap hari-hari. Walaupun ada timnya yang make upin Jessie, tapi beliau ini ada di samping Jessie, Mama ya Jessie. Iya betul. Jadi Jessie mau bilang apa ke Mama? Aduh, kalau bilang apa ke Mama, ini bisa mengharukan banget loh ini. Aku bersyukur banget dan aku berterima kasih banget karena aku mempunyai sosok perempuan yang luar biasa. Jessie yakin dan percaya bahwa Jessie berada di posisi saat ini karena ada wanita yang luar biasa yang membesarkan Jessie, mendidik Jessie untuk menjadi orang yang tidak patah semangat, untuk selalu terus berjuang, untuk disiplin, lalu untuk selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan itulah ibu saya, dan ibu saya ini adalah orang yang selalu berada di samping saya, yang selalu kadang-kadang kalau kita pergi kemana-mana juga mungkin ada beberapa sobat Eljon mungkin yang pernah ketemu Jessie pergi sama ibu Jessie gitu ya, karena yang paling mengerti Jessie adalah ibu saya, ibu mamaku sendiri. Jadi kemana-mana misalnya kalau aku perlu apa, pasti orang yang pertama kali aku cari adalah mamaku. Karena aku punya wanita yang sangat-sangat luar biasa yang bisa melakukan segala macamnya itu, wah hebat banget sih Kak Bagas. Jadi aku bersyukur banget aku punya mama yang luar biasa, dan aku yakin pasti Sobat Eljon juga mempunyai orang tua juga yang luar biasa juga, dan aku yakin bahwa kesuksesan Jessie ini tidak terlepas dari peranan orang tua Jessie, dari papa mama Jessie yang support Jessie juga, yang dukung juga dari Putri Pariwisata Indonesia, dari mewakili DKI Jakarta sampai Jessie bisa mewakili dunia. Itu adalah karena ada sosok orang tua, mama dan papa yang luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih mamanya Jessie sudah menjadi salah satu inspirasi juga untuk kita semua ya Jessie ya. Karena kita lihat perjalanan Jessie, mama seorang wanita hebat selalu ada di samping Jessie. Benar. Tidak di belakang, tidak di depan, tapi di samping Jessie, gandeng tangan Jessie ya. Benar. Luar biasa sekali. Tapi Jess, pernah nggak sih berantem sama mama? Karena kita lihat Jessie sebegitu erat gandengan tangan dengan mama ini yang mendukung Jessie. Kalau dibilang berantem mungkin nggak berantem sih ya Kak Bagas ya, mungkin lebih kita salah paham gitu, mungkin salah nangkep maksudnya apa gitu, atau mungkin ya namanya juga orang lupa ya, manusia tak pernah luput dari dosa dan kesalahan kan ya Sobat Eljon. Nah jadinya ya mungkin akunya lupa atau mamanya lupa gitu kan ya, maksudnya hal-hal seperti itu ada gitu. Dan mungkin Jessie orangnya kan agak-agak sedikit mood gitu, agak mood gitu, apalagi kan kalau misalnya kita di depan layar itu kita mood harus tetap on gitu kan, harus tetap cantik gitu kan. Nah biasanya tuh kadang-kadang mungkin mamanya Jessie suka kayak ingetin gitu di belakang layar, dari depan gitu, Jessie duduk ya,
duduknya gitu, kadang-kadang duduknya yang rapi, senyum. Nah itu tuh mungkin kadang-kadang aku suka kayak, ih mami suruh senyum, tahu senyum terus, kadang-kadang kayak gitu. Tapi maksudnya ya hal-hal seperti itu sih. Mungkin kalau berantem secara besar enggak sih, paling cuma hal yang kecil-kecil kayak lupa apa segala macam, atau mungkin kadang-kadang karena aku orangnya kalau kerja tuh fokus. Nah kadang-kadang aku suka lupa kalau mamaku belum makan. Nah jadi kadang-kadang, nah itu dia tuh, mungkin kadang-kadang mamaku kayak suka kayak, ih makan apa nih gitu kan. Nah akunya, aduh ntar dulu, aku orangnya fokus kerja, aku kerja dulu gitu kan. Nah mamaku itu. Nah tapi secara so far dan semua segalanya ya namanya juga anak digedein sama ibu sendiri ya. Jadi kebiasaan semua segala macamnya juga pasti sama gitu kan ya. Ya namanya juga emak sendiri ya tetaplah tetap manja juga. Betul ya, tapi seperti yang kamu bilang ya Jessia, baik lagi, memang mama yang paling mengerti ya Jessia. Iya, tak ada yang mengerti selain mama. Betul, luar biasa. Nah sahabat Eljon, ini juga secara tidak langsung menjadi salah satu winning recipe, resep kemenangan dari seorang Jessie. Jadi ini adalah sebuah attitude ya Jessia. Jadi attitude-nya bukan hanya sekedar ketika kamu dalam sebuah spotlight ya, di dalam panggung depan orang ramai, tapi bagaimana kamu bersikap bersama orang-orang di dekat kamu, bersama mama kamu, bersama tim kamu. Kalau lagi pusing juga mungkin plan tidak sesuai dengan arahan yang ingin dilaksanakan, tapi gimana kamu handle-nya. Betul, harus sabar-sabar juga. Dan itu disampaikan Jessie nggak pernah berantem ya, nggak pernah berantem, sedikit-sedikit itu wajar. Cekcok dikit lah paling kan, kayak aduh mami lupa, aduh mami kenapa lupa sih. Nah kadang-kadang yang suka gitu kan ya, tapi abis itu ya baik lagi gitu ya, karena udah nggak ada yang lebih mengerti aku dibanding mama sendiri sih. Jadi bingung juga, nggak bisa kan kita ganti mama kan? Nggak bisa, jangan, nggak boleh. Wah nanti bahaya, mama nggak diganti ya. Nggak boleh ganti mama, karena itu adalah titipan dari yang di atas, tidak boleh. Betul, luar biasa. Nah tadi Jessie juga bilang ke sahabat Eljon, mama dan timnya semuanya mendukung, bahkan dari ajang nasional ya Jessie, dari awal Putri Pariwisata Jessie ikuti hingga ke internasional. Nah Jessie, apa aja sih persiapan Jessie dari nasional ke internasional? Mungkin dari awal Jessie belum tahu ikut pageant, mungkin akhirnya ikut ke ajang nasional hingga akhirnya ke internasional. Apa aja yang Jessie lakukan dan siapin? Jadi sebenarnya awalnya itu memang Jessie memang ingin untuk ngikutin ajang pageant, tapi saat itu masih kuliah. Nah waktu itu orang tua Jessie berpesan bahwa udah kamu fokus kuliah dulu aja, nanti untuk pageant dan lainnya setelah kamu lulus kuliah saja. Nah Jessie ya ikutin apa yang menjadi saran dan nasihat dari orang tua. Ya memang benar, karena saat itu cukup hektik, dari S1 langsung lanjut ke S2, akselerasi cuma setahun, kayaknya kalau ikut pageant lagi nggak memungkinkan deh waktu dan kondisinya, dan akhirnya takutnya nggak bisa maksimal juga. Maka dari itu setelah Jessie lulus S2 di tahun 2020, Jessie mengikuti ajang Putri Pariwisata Indonesia. Kenapa Jessie mengikuti Putri Pariwisata Indonesia? Karena berawal dari hobi. Nah, Jessie ingin mengikuti sebuah pageant itu yang memang dari passion, memang dari kesukaan Jessie terhadap dunia pariwisata, karena Jessie-nya sendiri juga jalan-jalan. Karena Jessie yakin dan percaya saat kamu mengikuti sebuah ajang perlombaan, ya tapi kalau kamu tidak memakai hati, pasti hasilnya akan berbeda. Nah, maka dari itu Jessie memutuskan untuk mengikuti Putri Pariwisata Indonesia 2020, dan karena Jessie lahir dan besar di Jakarta, Jessie mewakili DKI Jakarta 3 saat itu. Oke, wah ada DKI Jakarta 3, karena DKI banyak ya kemarin DKI ya? DKI banget, ada 4. Ada 4? Ada 4, wow. 1, 2, 3, 4, akhirnya keluar DKI Jakarta 3. Kalau dibilang persiapan sebenarnya banyak ya Kak Bagas ya, karena kan saat itu juga kita karantina virtual, lalu grand finalnya juga virtual, mungkin mulai dari kendala internet juga, lalu persiapan membuat video pariwisata, kita juga ada wawancara Pak Dinas Kepala Dinas Pariwisata dan lainnya sebagainya. Dan saat itu lagi kita masa-masa PSBB. Nah, mungkin itu kesulitannya di situ tuh, persiapannya kita harus berkoordinasi. Lalu Jessie saat itu juga membuat video wisatanya di Pulau Seribu, Kak Bagas. Jadi Jessie saat itu naik perahu sambil bawa national costume, Kak Bagas. Iya, jadi sambil bawa national costume ke Pulau Seribu.
itu lumayan sih, dan saat itu sebenarnya nggak boleh ada kapal yang ke Pulau Seribu karena lagi PSBB. Nah, tapi waktu itu Jessie kerjasama dengan Travel Nusantara juga, mereka akhirnya bilang ya udah nggak apa-apa, kita support Kak Jessie karena Kak Jessie bawa nama Jakarta dan memang kita lagi berada di kondisi yang sangat terpuruk. Boleh deh kita support Jessie, sponsorin Jessie untuk bisa ke Pulau Seribu, ambil gambar dan video sebagainya untuk video pariwisata. Luar biasa sekali. Bentuk dari adaptasi, inovasi dan kolaborasi aja sih ya, saling dukung untuk pariwisata. Benar, setuju. Oke. Nah, pemirsa semuanya, kita juga ingin tahu nih, karena Jessie kan bilang dia ikut dari Putri Pariwisata ya, Jessie ya. Kamu tuh menang juga di Putri Pariwisata, juara 1, lalu ke internasional menang lagi juara 1. Kita ingin tahu nih, Jess, ada perubahan, mungkin ada hal-hal yang berbeda nggak sih setelah kamu menjabat dari Putri Pariwisata Indonesia, kemudian menjabat menjadi Miss Tourism Internasional? Apa hal yang berbeda dari kedua gelar ini ketika kamu menjabat? Ada dua kesan ya yang berbeda ya. Saat menang Putri Pariwisata Indonesia mungkin ada rasa kayak nggak nyangka juga, karena saat itu juga ekspresi aku juga nangis, aku juga bingung kayak, aku menang gitu. Sedangkan banyak banget yang putri-putri yang udah dari daerah, yang sudah lebih dulu, yang sudah lebih terlatih, yang mungkin yang dari dari daerahnya juga supportnya banyak, yang terus pageant lover banyak support juga. Nah, tapi di sini juga Jessie belajar bahwa apa yang menjadi memang rezekinya Jessie akan menjadi rezekinya Jessie juga. Nah, yang penting kita melakukan yang terbaik. Dan saat menang Putri Pariwisata Indonesia, Jessie sempet tuh kayak, wih keren banget ya udah jadi Putri Pariwisata gitu ya. Tapi saat udah menjadi Miss Tourism Internasional, Jessie merasa, waduh ini waktunya Jessie untuk belajar rendah hati. Jadi Jessie merasa bahwa karena Jessie sudah berada di posisi yang lebih tinggi lagi, Jessie nggak mau sampai terjatuh gitu, karena bahwa kita banyak tahu ya bahwa banyak orang yang sudah berada di atas kadang-kadang suka lupa diri mungkin, atau kadang-kadang kalau kita bilang kacang lupa kulitnya gitu. Nah, akhirnya dia malah terjatuh gitu. Nah, Jessie berusaha untuk pas Miss Tourism Internasional ini bahwa ini semua karena memang yang di atas mengizinkan, memberi kesempatan kepada Jessie untuk bisa membawa nama Indonesia di kancah dunia juga, dan ini semua adalah titipan yang di atas. Jabatan ini kan juga hanya setahun juga, nanti akan digantikan dengan Miss Tourism Internasional yang lainnya. Jadi Jessie berusaha untuk menikmati apa yang menjadi ada yang ada sekarang ini dengan tetap rendah hati dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi melakukan terbaiknya tidak hanya saat Miss Tourism Internasional atau saat Putri Pariwisata Indonesia juga, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari kebiasaan Jessie juga berubah loh Kak Bagas. Nah, mungkin kalau dulu waktu Putri Pariwisata Jessie ya bangun mungkin masih bisa siang-siang gitu ya, jam 10, jam 11. Nah, tapi siang banget, Jess. Iya, jam 10, jam 11. Beneran. Apalagi kalau nggak ada kerjaan, apalagi kalau nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau nggak ada kerjaan tuh bangunnya biasanya jam segitu. Tapi kalau sekarang Jessie berusaha untuk rutin. Ya paling nggak jam 7 udah bangun. Gitu. Kalau ada kerjaan harus jam 4 pagi harus lebih produktif ya. Harus lebih produktif. Jadi karena apa? Semakin kita bangun lebih pagi, semakin banyak hal yang kita bisa lakukan. Betul. Nah, rezeki juga makin terbuka. Betul banget. Nah, pastinya kan Sobat Eljon juga pengen kan rezekinya terbuka juga. Ya, kuncinya bangun pagi karena makin banyak aktivitas yang bisa lakukan, makin banyak juga peluang pekerjaan juga, ide-ide juga banyak. Nah, Sobat Eljon mungkin perbedaannya gitu sih Kak Bagas. Luar biasa. Iya. Yang pasti kesempatan makin terbuka lebar ya, Jess ya. Makin banyak peluang juga. Betul. Luar biasa sekali Jessie. Terima kasih telah menjadi sosok yang membanggakan untuk Indonesia, untuk DKI Jakarta juga, untuk keluarga kamu, untuk tim kamu juga. Terima kasih banyak juga sudah membawa salah satu pariwisata Indonesia ke panggung dunia. Seperti yang tadi Jessie bilang, Jessie bawa nama Bali ya, Jess ya. Salah satunya ya, salah satu aspek untuk dipromosikan di panggung internasional. Nah, sahabat Eljon, mengakhiri perbincangan kita kali ini, mari sama-sama kita saksikan video yang dibawakan Jessie dalam mempromosikan pariwisata Bali di panggung internasional, Miss Tourism Internasional, dalam bentuk bakat ya Jessie. Iya, bakat, talent show. Luar biasa. Berikut videonya, terima kasih, sampai jumpa. Ade Tirek makan pepaye. Jangan lupa like ya.